Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Joseph Silitonga dengan NIM 182237072. Jadi pada saat ini saya akan eh, menjelaskan tentang pengerjaan UTS Sistem Multimedia saya ya. Kita mulai dari soal nomor 1 terlebih dahulu ya di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita mungkin bahas terlebih dahulu ya, apa itu chroma subsampling. Jadi, chroma subsampling itu sendiri adalah teknik untuk mengurangi data warna atau chrominance dalam sebuah gambar atau video tanpa perlu mengorbankan kualitas visualnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena eh, sebenarnya mata manusia, mata kita ini lebih cenderung lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan gitu ya atau luminance, tetapi kurang peka terhadap perubahan warna detail. Jadi warna bisa dikurangi dan gambar tetap tampak bagus gitu. Dan ukuran datanya juga jauh lebih kecil. Nah, jadi eh, di soal diminta kita menggunakan subsampling 420 ya. Jadi sebenarnya subsampling ada banyak. Jadi seperti 444, 422, 411, 420. Pada soal karena diminta 420 itu artinya apa? 420 ini artinya angka 4 itu di awal itu artinya 4 piksel horizontal penuh untuk luminance ya atau Y. Dan duanya itu artinya hanya dua sampel warna untuk CB dan CR per 4 piksel di satu baris. Dan 0 itu artinya adalah tidak ada sampel warna di baris kedua. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap 4 piksel hanya punya satu nilai CB dan satu nilai CR. Nah, ini akan menghemat data warna ya secara drastis di sini dapat dilihat. Kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, di sini dikatakan bahwa resolusinya itu adalah OLED 4K ya. Jadi 4K ini ukurannya adalah 3840 dikali 2160 piksel. Kemudian eh, kita perlu membuat beberapa asumsi juga di sini ya. Seperti ini, bit depth-nya itu saya mengasumsikan 8 bit per sampel dan juga eh, frame rate-nya ini ada di beritahu pada soal ya 60 fps dan subsamplingnya 420. Untuk menghitungnya, pertama kita harus cari dulu total sampel per frame untuk masing-masing ini NY, NCB, dan NCR. Untuk menghitungnya, kita mulai dari yang luminance dulu ya. Itu total dari sampel per frame untuk yang luminance itu adalah 3840 dikali dengan 2160. Karena eh, Y-nya itu tadi tetap penuh ya, 4. Tidak ada dikurangi sama sekali. Jadi hasilnya adalah 8 juta 8 juta 294.400 sampel untuk yang luminance. Kemudian untuk yang eh, CB dan CR itu sama ya, yaitu 3840 per 2 dikali dengan 2160 per 2, yaitu totalnya adalah 2.073.600 sampel untuk yang eh, chroma yang CB dan CR. Nah, totalnya tinggal dijumlahkan saja yang luminance tambah yang CR dan tambah yang CB, itu kita dapat adalah sekitar 12.441.600 sampel. Nah, kemudian
karena saya tadi memakai asumsi bahwa satu sampel itu adalah 8 bit, ini maka untuk menghitung bit per frame-nya, hasil ini tadi kita kali 8 karena 8 bit untuk tiap sampelnya. Ya, atau 8 bit untuk tiap sampelnya tadi di sini ya. Nah, jadi 12.441.600 dikali dengan 8 itu didapat 99.532.800 bit per frame. Nah, kemudian untuk menghitung bitrate-nya di sini ya, untuk menampilkan video dengan refresh rate ini, berapa bitrate-nya? Nah, ini ya, kita bisa mencari total bit per frame tadi dikali dengan FPS-nya atau refresh rate-nya. Karena tadi menggunakan yang 8 bit dan didapat total bitnya adalah 99 juta ini, maka ini dikalikan dengan 60 fps atau frame per second. Jadi didapat sekitar 5 miliar 971.968.000 bit per second atau sekitar ya 5,97 gigabit per second. Nah, saya juga menggunakan asumsi bahwa tidak ada perhitungan overhead atau yang lain ya. Jadi totalnya saya dapat bitrate-nya adalah segini, 5,97 gigabit per second. Nah, oke, kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Oke, jadi untuk soal yang kedua ini dikatakan bahwa buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama dengan nama depan Anda ditambah karakter strip STI, strip stay, strip ITB. Akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Nah, kemudian mungkin sebelum itu saya akan bahas terlebih dahulu ya Huffman coding itu apa. Jadi Huffman coding ini secara sederhana adalah metode kompresi data lossless yang bertujuan membuat file itu menjadi lebih kecil dengan mengganti karakter-karakter yang sering muncul dengan bit code yang lebih pendek. Nah, mungkin untuk lebih pahamnya langsung ke pembahasan soalnya saja ya. Di sini saya diminta pada soalnya kan itu 5 karakter pertama nama depan Anda. Sementara nama depan saya itu kan Hans, cuma 4 huruf. Jadi saya mengambil satu huruf dari nama tengah saya. Nama saya kan Hans Joseph, jadi 5 huruf pertama ini adalah HANSJ. Diikuti dengan string yang diberikan pada soal, strip STI, strip stay, strip ITB. Nah, pertama-tama tadi diminta pada soal adalah buatkan tabel frekuensi karakter dari string yang terbentuk. Oke, kita buat di sini satu-satu ya. Karakter H, dimulai dari karakter H itu ada berapa kali muncul pada di sini. Pada string yang terbentuk ini ada satu, karakter A ada satu, karakter N ada satu, karakter S ada tiga ya, jadi di sini satu, dua, tiga ya. Karakter J ada satu, karakter strip ada tiga, ya. Karakter T ada tiga, karakter I ada tiga, karakter E ada satu, dan karakter B ada satu. Nah, kemudian diminta untuk membangun Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi yang telah dibuat ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin pembuatan Huffman tree-nya akan saya jelaskan secara detail. Nah, ini dia yang sudah saya kerjakan. Jadi, pertama-tama susun terlebih dahulu ya ini. H, A, N. Jadi, saya tulis di sini semua H itu adalah satu frekuensinya, A itu satu, N itu jadi satu, J itu satu, E itu satu, B itu satu, S itu tiga, ya, strip itu tiga, T itu tiga, dan I itu frekuensinya tiga. Nah, kemudian kita bisa menggabungkan ya dari yang kecil terlebih dahulu, H dengan A, N dengan J, E dengan B. Nah, ini menjadi HA itu 2 frekuensinya didapat dari 1 tambah 1, sama juga dengan yang NJ itu 1 tambah 1 jadi frekuensinya 2.
kemudian yang EB juga 2, dan diikuti dengan yang tadi, yang S. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita gabung yang frekuensinya lebih kecil, 2 tambah 2 itu frekuensinya 4, yaitu HANJ, jadi dapat sini frekuensinya 4. Kemudian EBS itu 2 tambah 3, yaitu frekuensinya 5 ya. Kemudian yang ini tadi kan sisanya frekuensinya 3, jadi pindah ke paling kiri, ke sini ya, dibuat frekuensinya secara berurutan. Kemudian eh, sama lagi, digabungkan lagi, strip dengan T menjadi 6 ya, 3 tambah 3. Kemudian I dengan HANJ itu 7 ya, 3 tambah 4 frekuensinya. Kemudian yang tadi EBS itu 5, kita pindahkan ke paling kiri, karena tadi yang ini hasilnya 6, yang ini hasilnya 7 ya. Yang lebih kecil ke sebelah kiri pindah. Nah, sampai yang terakhir, itu EBS dengan strip T digabung, menghasilkan EBS strip T dengan jumlah frekuensi 5 tambah 6 ya 11, dan IHANJ ini tetap 7, yang akhirnya tinggal tersisa 2 ya, di sini tinggal kita gabungkan saja kedua-duanya yang akan menghasilkan IHANJ EBS strip T ya, berjumlah 18 totalnya ya, sesuai dengan total dari frekuensi yang ada pada tabel 18. Jadi eh, secara secara garis besarnya seperti ini, dan secara singkat dan sudah rapi saya buat, pohon Huffman-nya akan terlihat seperti ini. Saya memberikan angka 0 untuk cabang yang ke kiri dan angka 1 untuk cabang yang ke kanan. Nah, ini sebenarnya bebas, tapi harus konsisten. Kalau 0 yang kiri, maka untuk semua cabang yang kiri akan bernilai 0 juga. Nih, semua. Dapat dilihat di sini, 0 semua. Oke, kemudian diminta untuk tentukan kode biner Huffman untuk masing-masing karakter. Oke, jadi kita akan mencari masing-masing karakter ini, H, A, N, S itu berapa. Caranya adalah dengan Huffman tree tadi, misalkan yang H. H itu kan ada di sini ya. Untuk mencari dari eh, kode binernya, kita mulai dari yang root, yang paling atas dulu. Kemudian kita ikuti. Nah, itu kan di sini. Maka dari paling atas dia turun ke kiri, berarti 0, kemudian ke kanan 1, kemudian ke kiri 0, dan kemudian ke kiri lagi 0. Jadi 0, 1, 0, 0. Maka didapat di sini kode untuk H-nya, kode biner untuk H-nya adalah 0, 1, 0, 0. Nah, untuk yang karakter yang lainnya juga sama. Misalnya untuk yang A itu 0, 1, 0, 1. Nah, didapat di sini, maka kode binernya adalah 0, 1, 0, 1. Nah, untuk yang N juga sama. 0, 1, 1, 0. Yang N. Yang S, 1, 0, 1. Nah, ini yang S ya. Yang J juga dengan cara yang sama, 0, 1, 1, 1. Yang strip itu 1, 1, 0. Nah, nih dapat yang strip. Kemudian yang T 1, 1, 1. Yang I itu 0, 0. Yang I. Kemudian yang E 1, 0, 0, 0. Nah, ini yang E. Dan yang terakhir yang B adalah 1, 0, 0, 1. Yang B. Jadi kita sudah mendapatkan semua kode biner untuk masing-masing karakter yang ada. Nah, kemudian kita lanjut, hitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Nah, untuk menghitungnya kita harus cari totalnya dari satu persatu panjang bit tiap karakternya, yaitu dengan cara berapa kali frekuensinya karakter tersebut dibagi dengan frekuensi total, jumlah frekuensi totalnya ini dikali dengan panjang bit dari karakter tersebut. Seperti contohnya yang H ini. Dia frekuensinya kan tadi ada 1 ya. Kemudian per 18 itu total dari frekuensi ini ya.
dikali dengan 4. 4 itu dari ini. H itu kan panjang kodenya tadi kan udah 1, 2, 3, 4. Ada 4 panjang bitnya. Maka 1/18 kali 4 sama dengan 4/18. Sama juga dengan karakter-karakter seterusnya ya. Misalnya yang A itu eh, frekuensinya ada 1. Kemudian per frekuensi totalnya tadi adalah 18 dan dikali dengan 4. 4 itu ini panjang bitnya A. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi sama 4/18. Yang N juga sama. Yang S di sini ya, karena frekuensinya tadi di sini S itu ada 3 per frekuensi total ada 18 kali dengan panjang bit dari S. Panjangnya ada 3 ini 101 ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Maka hasilnya 9/18. Yang J juga sama. Hasilnya 4/18. Yang strip sama 3/18 kali 3 yaitu 9/18. Yang T juga 3/18 kali 3 karena frekuensinya tadi 3 kali ya. Yang I juga frekuensinya 3 kali tadi per 18 kali 2 ya karena panjang bitnya di sini 2 00 ya sama dengan 6/18. Yang E juga sama frekuensinya ada 1/18 totalnya kali 4 panjang E 1 2 3 4 di sini 1000 sama dengan 4/18. Panjang B juga sama 1/18 kali 4 sama dengan 4/18. Maka total dari semuanya ini adalah saya sudah hitung 57/18 atau sekitar 3,167 bit per simbolnya. Jadi untuk yang rata-rata panjang bit dari hasil pengkodian adalah 3,167 bit per simbol. Kemudian kita masuk ke soal yang kelima. Hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter. Nah, ukuran total bit jika string asli ini adalah 1000 karakter, maka yang didapat dari nomor 4 tadi, rata-rata panjang bitnya, itu dikali dengan 1000, karena 1000 karakter. Maka didapat 1000 kali 3,167 adalah 3167 bit untuk nomor 5. Nah, untuk yang nomor 6, diminta hitung rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Nah, di sini kan ada 1000 karakter. Sementara tadi diminta jika setiap karakter, jika satu karakternya dari 1000 karakter ini disimpan dengan 8 bit, maka kalau 1000 karakter berarti 1000 kali 8, 8000 bit yang ada. Nah, tadi di sini didapat yang movementnya adalah 3167 bit. Maka rasio kompresinya adalah yang Huffman dibagi dengan yang asli. Sama dengan 3167 bit, yang ini dibagi dengan 8000 bit yang asli. Sama dengan sekitar 0,396 atau 39,6% rasio kompresinya. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 itu ada diminta jelaskan keuntungan dan keterbatasan Huffman coding dalam kompresi file multimedia. Jadi di sini Huffman coding ini ada beberapa keuntungan dan keterbatasan ya. Seperti kita bahas satu persatu dulu dari keuntungan ya. Yang pertama adalah optimal untuk kompresi lossless. Jadi Huffman coding ini bisa mengompresi data tanpa kehilangan informasi sama sekali ya, atau lossless. Sehingga data asli bisa direkonstruksi dengan sempurna setelah dikompresi tanpa ada yang hilang. Kemudian yang kedua, adaptabilitas terhadap berbagai jenis data. Jadi Huffman coding ini juga fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai tipe data multimedia seperti teks, gambar, audio, dan video. Selama distribusi frekuensi simbol tersebut diketahui ya. Yang ketiga, ada efisiensi untuk data dengan distribusi frekuensi yang tidak merata. Jadi metode ini efektif bila ada simbol yang lebih sering muncul. Huffman itu nanti akan memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol yang lebih sering muncul dan yang lebih panjang untuk simbol yang jarang muncul. Seperti pada soal tadi ya,
Nah ini, misalnya yang H, dia kan lebih jarang muncul, maka Huffman-nya akan memberikan kode biner yang lebih panjang. Nah ini, kodenya kan ada 0110, ada 4 ya. Panjang karena frekuensinya jarang muncul. Sementara untuk yang frekuensinya sering muncul, seperti I misalnya, I ada 3 kali muncul dia. Maka Huffman akan memberikan kode biner yang lebih pendek. Nah, itu tadi ya, keuntungan dari Huffman coding. Dan juga ada beberapa keterbatasan dari Huffman coding ini sendiri, yaitu yang pertama, ketergantungan pada distribusi frekuensi. Jadi kalau frekuensi simbol hampir merata, atau semua simbol muncul dengan jumlah yang hampir sama, maka keuntungan kompresinya akan menjadi sangat kecil ya kalau frekuensinya hampir merata ya, semua misalnya tadi ini misalnya satu semua atau tiga semua, maka keuntungan kompresinya akan jadi sangat kecil. Kemudian yang kedua, overhead tabel frekuensi atau pohon Huffman. Karena untuk bisa mendekompresi, kita perlu menyimpan tabel frekuensi atau struktur pohonnya kan bersama dengan data yang terkompresi, yang bisa menambah ukuran total file. Karena ya ini overhead ini bisa terjadi karena eh, struktur pohon yang tadi, yang ini, disimpan bersamaan dengan data yang terkompresi. Jadi bisa ya istilahnya overhead lah pada tabel frekuensi atau pohon Huffman. Kemudian yang ketiga, kurang efisien untuk file multimedia yang besar dan kompleks. Karena untuk file multimedia yang besar seperti video 4K gitu ya, atau yang lain, itu Huffman coding kurang efisien dibandingkan metode kompresi modern seperti DCT yang dipakai di JPEG dan juga MPEG di sini. Jadi sekian untuk yang ini ya, keuntungan dan keterbatasan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Oh, ini. Tentukan hasil encoding dari string tersebut. Oke, hasil encodingnya kan tadi kita punya karakter itu adalah HANS, J, strip STI, strip stay, strip ITB. Nah, ini satu persatu nanti kode binernya ini kita gabungkan untuk yang string ini. Jadi didapat, saya sudah susun juga di sini ya, HANS, J, strip STI, strip STEI, strip ITB. Nah, kita gabungkan saja kode biner dari masing-masing karakter, maka nanti akan menghasilkan hasil encoding dari string ini ya. Jadi hasil encodingnya itu adalah penggabungannya ini 0100, 0101, 0110, 101, 0111, 110, 101, 111, 00, 110, 101, 111, 10000, 11000, 111, 100 ya sampai B, dari H sampai B. Nah, cukup panjang ya. Kemudian untuk tahapan dari decoding pada soal yang ke-9 yang diminta. Jadi untuk melakukan decoding ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu tinjau kembali struktur Huffman tree. Nah, misalnya saya buka dulu. Nah, nih kita tinjau kembali, kemudian mulai dari root yang paling atas, mulai dari sini, kemudian baca bit satu persatu dari string yang terencode. Nah, ini sudah diencode tadi ya. Baca satu persatu 0, 1, 0, 0, 0 itu misalnya, tapi sesuaikan dengan yang Huffman tree tadi. Kalau bit 0 turun ke kiri, kalau bit 1 turun ke kanan. Nah, ketika mencapai daun atau bisa dilihat seperti ini ya, udah daun, tidak bercabang lagi, seperti I, H, A itu, maka eh, dia akan disimpan nilainya dan akan kembali ke root paling atas lagi. Akan kembali ke root paling atas untuk lanjut membaca bit selanjutnya.
dan ulangi proses tersebut sampai seluruh bit habis. Misalnya untuk soal yang ke-10 di sini disuruh menentukan hasil decoding dari string tersebut, ya. Di sini kita mulai, tadi kan hasil decodingnya ini ya, yang panjang ini kita akan decoding satu persatu, misalnya mulai dari sini dulu, 0, 1, 0, 0. Kita sesuaikan dengan tahapan decoding yang nomor 9 tadi ya, tinjau struktur Huffman tree, mulai dari paling atas, 0, 1, 0, 0, maka dapat yang H, simpan di sini. Lanjut ke 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dapat yang string A, simpan lagi. Lanjut lagi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dapat yang N, simpan. Kemudian begitu terus, yang S juga 1, 0, 1, nah dapat yang S, simpan. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, nah dapat yang J, simpan. Sampai nanti ke yang B, yang terakhir ya, 1, 0, 0, 1, yang B. Jadi jika di decoding kembali, maka string yang didapat akan sama dengan string yang awal tadi, yaitu HANSJ, strip STI, strip stay, strip ITB. Nah, oke. Untuk pembahasan soal nomor 2 sudah selesai kita lakukan ya. Kita akan masuk ke soal yang ketiga. Oke, ini dia. Oke. Jadi pada soal ini diminta soalnya adalah tangga nada C mayor dengan diberikan masing-masing frekuensi untuk tiap nadanya, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do tinggi. Dan ada alat yang punya dua mode sampling. Yang pertama, alat A itu adalah 800 Hz dan B itu 1000 Hz. Dan kita disuruh untuk mengerjakan soal yang ini. Jadi pertama-tama mungkin saya akan bahas dulu apa itu sampling ya. Jadi sampling itu adalah proses mengambil nilai amplitudo sinyal analog secara berkala dalam waktu. Jadi hasilnya sampling itu sendiri nanti adalah representasi digital dari sinyal analog yang asli. Kemudian karena di sini juga ada disinggung aliasing ya. Aliasing itu apa? Aliasing itu terjadi saat frekuensi sampling itu tidak cukup tepat untuk menangkap semua variasi sinyal asli. Jadi mungkin untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas juga pada saat pembahasan soal ya, karena ada juga yang namanya teorema Nyquist-Shannon. Nah, kita akan bahas tadi frekuensi untuk masing-masing nada diberikan ya, mulai dari do, re, mi sampai do tinggi, dan ada dua mode sampling alat diketahui pada soal, yaitu 800 Hz dan 1000 Hz. Nah, kemudian ada disinggung aliasing. Jadi aliasing itu eh, dapat terjadi ya ketika frekuensi yang disampling itu lebih besar dari setengah frekuensi sampling, atau sesuai dengan teorema Nyquist-Shannon. Kan teorema Nyquist-Shannon itu menyatakan bahwa agar tidak terjadi aliasing, maka frekuensi sampling atau Fs itu harus lebih besar sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang direkam. Nah, jadi kalau untuk terjadi aliasing, maka frekuensinya yang direkam ini harus lebih besar dari frekuensi sampling per 2 atau setengah dari frekuensi sampling. Oke, jadi pertanyaannya itu untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Oke, kita akan tinjau untuk masing-masing nada, mulai dari do dulu. Tapi sebelum itu kita akan cari dulu ya, karena tadi syaratnya adalah frekuensi yang disampling itu lebih besar dari setengah dari frekuensi sampling. Untuk terjadi aliasing, maka kita akan cari setengah frekuensi sampling untuk masing-masing mode.
untuk mode A itu setengah frekuensi samplingnya adalah 800/2, yaitu 400 Hz. Untuk mode B, 1000/2, yaitu 500 Hz. Nah, kita tinjau untuk masing-masing nada. Pertama, untuk mode A dulu. Tadi setengah frekuensi samplingnya adalah 400 Hz, di mana nada Do itu punya frekuensi 261,6 Hz. Yang ini di mana ini lebih kecil dari setengah frekuensi samplingnya. Maka aliasing tidak terjadi karena memenuhi teorema Nyquist-Shannon, ya. Kemudian ada Re juga sama, di mana frekuensinya lebih kecil dari setengah frekuensi sampling, maka tidak terjadi aliasing, ya. Nada Mi juga sama, di mana frekuensinya lebih kecil dari 400 Hz. Nada Fa juga frekuensinya lebih kecil dari 400 Hz, tidak terjadi aliasing. Nada Sol juga sama, lebih kecil dari 400 Hz, tidak terjadi aliasing. Nah, di sini nada La punya frekuensi 440 Hz. Jadi, karena dia lebih besar dari setengah frekuensi sampling, ya, maka dari nada La ini terjadi aliasing. Nada Si juga sama, karena lebih besar dari 400 terjadi aliasing, dan nada Do tinggi juga sama, terjadi aliasing karena 523,25 Hz lebih tinggi dari 400 Hz. Oke, untuk yang mode B, itu perhitungannya sama saja dengan yang A, tapi setengah dari frekuensi samplingnya menggunakan yang B, yaitu 500 Hz. Nah, jadi yang nada Do tidak terjadi aliasing karena lebih kecil. Nada Re juga sama karena lebih kecil dari 500 tidak terjadi aliasing. Nada Mi juga sama karena lebih kecil dari 500 tidak terjadi aliasing. Nada Fa juga tidak terjadi aliasing. Nada Sol juga tidak terjadi aliasing. Nada La yang tadi di sini ada aliasing, di sini tidak terjadi aliasing, ya, karena masih lebih kecil dari frekuensi dari setengah frekuensi samplingnya. Kemudian nada Si juga belum terjadi aliasing di sini karena masih lebih kecil. Nah, di sini nada Do tinggi yang terjadi aliasing. Jadi pada mode B ini hanya satu nada, ya, yaitu nada Do tinggi dengan frekuensi 523,25 yang akan menyebabkan aliasing karena lebih tinggi dari 500. Oke, kita akan membahas yang nomor 2-nya, ya. Jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Jadi ketika aliasing ini, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Ya, tentu saja tidak. Karena aliasing ini akan menyebabkan frekuensi aslinya dalam tanda kutip seperti terlipat menjadi yang lebih rendah, sehingga menghasilkan nada yang berbeda karena frekuensinya juga berbeda, atau nada yang lebih rendah dari nada aslinya. Nah, seperti contoh tadi yang ini, ya, pada mode A itu dengan frekuensi 800 Hz, nada La dengan frekuensi 440 Hz akan terdengar berbeda, yaitu sekitar 360 Hz dalam perhitungan. Karena dia terjadi aliasing, di mana nada La ini tadi yang 440 Hz lebih besar dari setengah frekuensi samplingnya, yaitu 400 Hz. Nah, jadi secara musikal ini berarti nada yang seharusnya tinggi, yang seharusnya tadi nada La itu 440 Hz, terdengar seperti nada yang lebih rendah, sekitar 360 Hz. 360 Hz itu berarti sekitar di antara Fa dengan Sol, ya, sekitar F crash lah mungkin. Maka nadanya akan terdengar lebih rendah. Nah, itu intinya. Untuk yang B, apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Ya, tentu saja karena nada tadi sudah berbeda dengan nada aslinya, kualitas audio menjadi buruk karena aliasing menyebabkan distorsi musikal atau membuat nada terdengar salah, ya, atau tidak alami. Kemudian bisa musik itu juga bisa menjadi kehilangan harmoni karena dengan terjadinya aliasing, interval antar nada akan menjadi tidak akurat dan merusak harmoni. Misalnya tadi pada musik digabungkan nada do, mi, dan sol, ya. Pada umumnya itu tiga nada dasar yang dapat membangun sebuah harmoni yang bagus. Misalnya untuk nada solnya terjadi aliasing, maka kan harmoninya akan menjadi rusak, ya. Nah, kemudian
Yang ketiga, kesulitan dalam produksi musik ya. Karena musisi atau pengguna yang menggunakan sampling rate rendah, seperti tadi yang mode B ini yang 800 Hz, akan kesulitan merekam atau memutar nada tinggi dengan benar, sehingga membatasi rentang nada yang dapat digunakan. Karena kalau misalnya nanti nadanya tinggi, akan terjadi aliasing. Misalnya ini, mulai dari nada La sampai nada Do kan sudah terjadi aliasing di sini ya, pada mode A. Oke. Kemudian diminta putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling, yaitu pada nada La dan pada nada La dengan mode A dan mode B, dan menjelaskan apa yang terjadi. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya untuk memutar di sini nada La pada mode A dengan frekuensi 800 Hz ya tadi. Dan di sini yang kedua adalah nada La dengan mode B. Mungkin pertama-tama kita putar yang mode B dulu karena nada La di sini uh, tidak terjadi aliasing. Jadi nada La-nya tetap terdengar 440 Hz. Suaranya akan terdengar seperti ini. Nah, sementara yang aliasing akan terdengar seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Ini yang tanpa aliasing dan ini dengan terjadi aliasing. Oke, terdengar ya yang tadi yang terjadi aliasing pada mode A, suaranya akan terdengar lebih rendah karena frekuensi yang dihasilkan itu lebih rendah karena terjadi aliasing. Jadi dari sini sudah dapat dibuktikan bahwa nada La pada mode A itu akan terdengar berbeda dari nada La yang aslinya karena terjadi aliasing. Kemudian, oke, sudah selesai ya nampaknya. Jadi lumayan panjang juga pembahasannya. Oke, terima kasih. Mungkin saya sudah menyelesaikan pembahasan dari ujian tengah semester Sistem Multimedia. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.